Hai everyone, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Yuk, simak video berikut ini. Video ini akan membahas mengenai efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Austria yang bernama Christian Doppler pada tahun 1803 sampai 1853. Berikut ini adalah hasil pemikiran beliau yang dituliskan secara matematis. Fp sama dengan V plus Vp per V plus Vs dikali Fs. Atau bisa juga dengan rumus Fp sama dengan V minus Vp per V minus Vs dikali Fs. Keterangannya yaitu Fp sama dengan frekuensi pendengar dalam satuan Hertz. V sama dengan cepat rambat bunyi di udara dalam satuan meter per second. Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi dalam satuan meter per second. Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi dalam satuan Hertz. Vp sama dengan kecepatan pendengar dalam satuan meter per second. Dalam teori matematis yang sudah disebutkan tadi, pada tanda plus dan tanda minus hanya dipakai saat keadaan tertentu saja. Nah, kebanyakan orang sudah pasti pernah mengalami situasi berikut ini. Lalu, apa kaitannya dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans berhenti, maka kamu akan mendengar suara sirene yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirene mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Ketika mobil bergerak maju, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika saat pendengar menuju ke sumber bunyi, gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda dengan adanya peningkatan frekuensi. Jika saat sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, lalu gunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Jika saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, lalu gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Maka, ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi. Tanda tersebut ditandai karena adanya penurunan frekuensi. Berikut ini merupakan sebuah kesimpulan yang didapatkan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Dengan begitu, dapat disimpulkan pada peristiwa tersebut terjadi karena terdapat adanya sebuah perbedaan antara frekuensi yang didengar dengan frekuensi yang dihasilkan pada peristiwa tersebut. Ya, udah di penghujung akhir video aja nih teman-teman semua. Kalau begitu, aku izin pamit undur diri pada video pembahasan materi gelombang bunyi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!